Oke, selamat datang di tutorial Godot Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso dan di video kali ini teman-teman kita mau belajar bagaimana cara menggunakan particle system dua dimensi di dalam Godot. Nah, secara garis besar teman-teman, particle system di dalam Godot ini dibagi jadi dua, yang namanya CPU particles 2D, jadi kalau teman-teman add ya, ada CPU particles 2D dan ada yang namanya particles 2D. CPU particles ini menggunakan CPU, menggunakan prosesor teman-teman, sedangkan particles 2D ini menggunakan GPU. GPU itu yang graphical processing unit yang ada biasanya di dalam si VGA kalian gitu ya. Nah, particles 2D ini punya lebih banyak fitur, lebih banyak kemampuannya ya, lebih bagus begitu ya. Tapi dia membutuhkan GLIS 3 ya. Jadi yang hanya disupport oleh hardware yang lebih baru. Sedangkan CPU Particles 2D di sini hanya menggunakan GLIS 2 dan karenanya lebih kompatibel gitu ya. Jadi teman-teman boleh pilih menggunakan CPU Particles dan di Particles 2D. Tentunya kalau pakai GPU kan perhitungannya jauh lebih baik, lebih cepat, lebih efisien begitu. Oke. Nah, di sini saya akan membagi video ini jadi beberapa video begitu ya. Mungkin teman-teman karena kalau saya jelaskan semua panjang gitu ya teman-teman. Jadi saya akan coba untuk membagi ini jadi beberapa video supaya teman-teman bisa mencernanya dengan lebih baik. Saya akan menggunakan langsung dua-duanya. Jadi saya akan punya dua Windows Godot, nanti akan satu menggunakan CPU Particles 2D, satu lagi menggunakan Particles 2D gitu. Kita akan bandingkan dua-duanya sekaligus. Fitur-fitur yang samanya dulu aja. Jadi kita bakal belajar basicnya dulu aja. Nanti untuk fitur-fitur yang lebih advance lagi teman-teman bisa lihat di dalam dokumentasi atau nanti bisa kalau pengen ya kita ada video tambahan begitu ya. Kita di sini akan menggunakan CPU particles kita ini di dalam peluru kita. Kalau teman-teman ingat, si zombie kita ini kan bisa nembak ya. Kita mau pasang di sini sebuah particle system. Oh iya, apa sih particle system itu teman-teman? Buat apa sih particle system itu? Nah, particle system itu adalah sesuatu yang kita gunakan untuk menghasilkan banyak gambar sekaligus untuk biasanya untuk efek-efek spesial di dalam game. Kayak misalkan apa? Awan, api, air gitu ya. Teman-teman kalau misalnya pengen bikin sebuah efek, simulasi yang banyak titiknya, banyak banyak hal keluar sekaligus, itu biasanya menggunakan partikel. Jadi partikel ini nanti bisa mensimulasikan awan, bisa mensimulasikan asap, bisa apapun nanti teman-teman tergantung dari kreativitas teman-teman begitu ya. Oke, nah di sini saya pengen si peluru saya ini ketika dia tampil di layar, saya pengen supaya nanti ujungnya ya, end-nya itu kita pengen supaya ada trailnya, jadi ada kayak efeknya gitu, si peluru kita ini nggak cuma keluar doang, tapi ada efeknya. Nah, saya pengen bikin efek itu menggunakan si particles 2D ini. Nah, saya akan tambahkan si peluru ini CPU particles 2D. Kenapa CPU particles 2D? Karena di dalam project zombie kita ini kita menggunakan GLIS 2 teman-teman di sini. Teman-teman bisa aja switch ke GLIS 3, nggak masalah, langsung bisa on the fly switchnya gitu ya. Tapi di sini saya mau tetap pakai GLIS 2 aja, kita mau ngomongin soal CPU particles 2D di sini. Dan di Windows sebelah, di toko sebelah ini kita punya satu scene kosong. Nah, di sini saya akan menggunakan particles 2D yang GLIS 3. Oke. Nah, kalau teman-teman perhatikan on the fly si particles 2D ini akan menghasilkan langsung partikelnya keluar begitu. Sedangkan yang di particles 2D ini malah nggak keluar apa-apa gitu ya. Nah, kenapa begitu? Karena kalau teman-teman perhatikan di dalam inspektor, si CPU particles 2D ini sudah banyak, propertinya langsung banyak di sini, banyak banget yang kita mau bahas begitu ya. Sedangkan di particles 2D kita lihat kok sedikit begitu ya. Kenapa bisa beda begitu? Karena sebenarnya option-option yang ada di sini itu masuknya nanti adalah ke dalam yang namanya material. Jadi kalau particles 2D dia menggunakan yang namanya material, nanti material itu isinya ya ini begitu ya. Kalau kita klik di sini material itu ada dua jenis, ada shader material, ada particles material. Teman-teman boleh pilih menggunakan shader atau menggunakan particle material. Nah, untuk shader kita akan bahas terpisah untuk gimana nanti kita ngomongin soal shader nanti belakang-belakang mungkin ya karena mungkin lebih rumit sedikit. Jadi sekarang kita akan menggunakan new particles material aja. Nah, kita lihat begitu saya klik new particles material, kita akan lihat si partikelnya sudah jalan gitu ya. Kita klik. Nah, ini dalamnya ini sama dengan yang kita punya di sini. Cuman mungkin malah lebih banyak gitu ya. Kita ada beberapa hal kayak trail begini yang tidak ada di dalam sini. Ya, karena tadi seperti saya bilang particles 2D ini lebih canggih dibanding si particles 2D. Saya akan bahas dulu untuk video kali ini pilihan-pilihan dasar yang ada di dalam si particle system kita ini, yaitu beberapa option-option dasarnya dulu ya. Nanti di video berikutnya kita akan ngomongin soal pergerakan daripada partikel ya. Sekarang kita ngomongin dulu soal particles 2D. Di sini ada yang namanya emitting. Propertinya emitting itu artinya apa? Emitting itu artinya kalau true particles-nya dikeluarkan. Jadi kalau saya matiin, ini mati itu nyalain particles.
teman-teman ya. Emitting on off gitu ya. Sini kita punya amount itu adalah jumlah particles yang keluar. Jadi kalau di sini teman-teman lihat keluarnya 8 partikel, kita bisa perbanyak 100. Jadi 100 partikel keluarnya teman-teman ya. Kita bisa persedikit satu partikel. Ya, kita punya satu doang gitu ya. Satu aja tuh keluarnya satu. Oke. Kebanyakan ya, 20 aja deh. Oke. Nah, sama juga teman-teman kalau di dalam CPU particles 2D, di dalam particles 2D pun kita punya emitting dan punya amount juga. Jadi ini sama ya. Nah, kita sama aja. Kita balik lagi ke CPU particle. Kita punya berikutnya time. Sini juga ada time. Time di dalam CPU particles, kita punya lifetime. Lifetime itu adalah seberapa lama partikel kita bertahan hidup. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, anggap aja ini ada kayak semacam apa ya? Air mancur mungkin ya, teman-teman punya air mancur atau punya kayak meriam gitu. Meriam itu menembakkan satu buah partikel. Jadi sini kita punya 20 partikel, 20 peluru yang ditembakkan gitu ya ceritanya. Nah, lifetime itu adalah berapa lama si peluru itu bertahan di dunia nyata. Jadi kalau di sini kita lihat, kalau saya punya satu partikel, dia akan keluar, dan ketika sudah 1 detik nih lifetime-nya, dia akan hilang. Betul ya? Nah, kalau saya punya 5 partikel, atau 4 partikel, 4-empatnya juga akan hilang setelah 1 detik. Jadi, partikel pertama jalan, dia hilang 1 detik, partikel keempat jalan, dia hilang 1 detik. Jadi, lifetime ini adalah berapa lama dia bertahan hidup. Kalau kita set dia jadi 0,5 misalkan, kita bisa lihat, dia akan mati setelah 0,5 detik. Nah, kayak gitu ya, itu lifetime ya. Kita punya one shot di sini. One shot itu artinya adalah kalau misalnya one shot, begitu 4 partikel sudah keluar, emittingnya akan false. Jadi kalau saya one shot, klik, setelah 4 partikel keluar, dia akan mati. Jadi di sini one shot itu artinya kalau saya sudah sekali pakai udah semua partikel keluar, saya akan berhenti emitting. Saya akan berhenti, partikel sistemnya berhenti gitu ya. Itu one shot. Kalau one shot off, saya emit, dia akan keluar terus. Gitu ya teman-teman ya. Ini juga sama, kita punya preproses. Preproses ini adalah kalau teman-teman pengen supaya partikel sistem itu mulainya nggak dari 0, tapi misalkan dari detik kedua, teman-teman bisa pasang preprosesnya 2. Jadi dia akan mulai langsung dari detik kedua. Ini kan 0 ya, dia langsung mulainya nggak dari awal, tapi langsung udah jalan gitu ya. Kalau kita balikin dia ke 0, dia off, dia akan mulainya balik lagi dari awal. Itu bedanya ya teman-teman ya. Bandingin lagi ya, sekali lagi ya. Berproses, 2, langsung sudah di bawah ya. Sudah 2 detik udah berlalu. Gitu. Jadi nggak mulai dari 0 gitu ya. Kayak di Pertamina begitu ya. Oke, speed scale. Speed scale ini menyatakan kecepatan daripada partikel kita. Kecepatan partikel kita ini bisa cepat, bisa lambat, bisa juga kita pause gitu ya. Jadi kalau misalkan kita kasih 0,5 speednya, sorry, 0,5, maka kalau kita on, dia akan lebih lambat keluarnya. Ya. Kalau kita ganti dia jadi 0,15, dia akan lebih lambat lagi. Nah, di sini 1 detik ini hitungannya dengan speed scale 1 ya teman-teman. Jadi kalau lifetime-nya 1 dan speed scale-nya 0,15, jadi lebih lama dia bertahan hidupnya gitu ya. Ini juga bisa kita pause. Jadi kalau teman-teman misalkan pengen bikin efek gitu ya, misalkan dalam game kita bisa menghentikan waktu, atau misalkan pengen ngelambatin waktu, nah partikelnya bisa kita pakai speed scale-nya buat diatur-atur gitu ya. Balikan lagi aja ya. Nah, kita punya explosiveness. Explosiveness ini adalah kalau 0, berarti dia akan keluarnya secara bertahap. Kalau 1, dia akan keluar sekaligus. Nah, nanti kita lihat lebih lanjut kalau udah bahas yang lain ya. Ini ada randomness, ada 2 macam randomness, ada randomness definition, ada randomness lifetime. Kalau randomness lifetime ini artinya particles-nya itu punya lifetime yang beda-beda, maksimumnya 1, tapi lifetime-nya nanti random sisanya, gitu ya. Kalau randomness ini ada randomness emission. Kalau kita ganti di sini, teman-teman bisa lihat si pengeluarinnya itu random gitu ya teman-teman ya. Emisinya itu makin random. Gimana ngeliatinnya? Mungkin misalkan saya perbesar, keluarnya rata ya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan kita ganti randomness-nya diganti, kita akan harusnya melihat ini ada kayak perubahan pola gitu. Jadi ada randomness di situ, ada semacam random dengan cara kita ngeluarin si particles-nya. Kita perbesar aja lifetime misalkan jadi ya segini misalkan. Misalkan kita ganti lifetime-nya jadi misalkan 5. Nanti teman-teman lihat kalau misalkan randomness 1, dia keluarnya nggak langsung apa namanya, nggak teratur keluarnya. Tapi kalau kita randomness 0, dia akan keluarnya
selalu sama gitu. Sorry, randomness-nya 0, jadi akan keluarnya selalu intervalnya sama, teman-teman. Jadi selalu jarak antara satu partikel dengan partikel berikutnya keluarnya itu sama. Tapi kalau kita kasih randomness di sini jadi 1, maka keluarnya itu akan jadi beda-beda. Ada yang dekat, ada yang jauh, ada yang dekat, ada yang jauh gitu ya. Nah, itu emission randomness ya, teman-teman ya. Oke, berikutnya ada fixed FPS. Fixed FPS ini kalau kita pengen ngepaksa si frame rate-nya jadi sesuatu, tinggal kita isi aja di sini. Ini nggak perlu kita ubah-ubah ya teman-teman ya. Fractal data ini isinya ada kalau di on, jadi lebih smooth, jadi biarkan aja on aja ya, begitu ya. Lebih smooth apa displaynya, tampilannya. Oke, nah di sini kita punya drawing. Drawing ini kita punya local coordinate. Apa itu local coordinate? Kita akan coba ganti jadi 100 saja supaya kelihatan ya. Kalau local coordinate teman-teman dan menggerakkan si partikelnya, partikel sistem ini kita gerakin ya. Teman-teman bisa lihat si partikelnya itu ngikutin saya, gitu ya. Ngikutin sama tempat keluarnya, begitu ya. Tapi kalau saya local coordinate off, teman-teman bisa lihat kalau saya gerakin, partikelnya nggak ngikutin saya. Dia akan jatuh dimanapun dia terakhir kali ditempatkan, gitu. Jadi dia bakal ikut. Nah, ini local coordinate. Jadi kalau saya gerakin di sini, dia akan pindah sesuai. Dia tidak ikutan pindah, dia akan tetap di tempatnya yang sebelumnya, begitu ya. Sedangkan kalau saya tadi pakai local coordinate, dia akan seakan-akan ikut selalu dengan saya. Oke. Sini ada draw order, teman-teman. Draw order ini ada indeks sama lifetime. Maksudnya apa draw order ini? Di gambarnya duluan siapa? Kalau berdasarkan indeks, berarti si partikel yang pertama itu dia yang paling atas gitu ya. Bisa juga di sini ada lifetime, berarti partikel yang paling ujung, yang paling berdasarkan lifetime-nya gitu ya, si penggambarannya itu. Semakin dia lifetime yang baru ya berarti dia makin atas gitu ya. Ini nggak perlu kalau teman-teman belum tahu buat apa ya biarin aja dulu. Kita punya tekstur, kita punya normal map. Normal map ini teman-teman saya belum bahas dulu ya. Nanti kalau kita ngomongin soal normal map belakangan aja. Nanti kita akan ngomongin bareng-bareng untuk normal mapnya. Khusus satu video aja nanti saya jelasin normal map ya. Di sini ada tekstur. Teksturnya ini kita coba kasih aja dengan yang lain. Kita punya sprite, sprite yang bulat aja sama peluru juga ya. Kita masukin aja. Nah, kita bisa lihat sekarang pelurunya itu ngeluarin peluru lagi gitu ya. Jadi kita bisa atur teksturnya ini sesuai dengan apa yang kita pengen gitu ya. Terserah teman-teman mau button jump, ya kita jadi button jump keluarnya banyak gitu. Cuma dia gede, jadi jangan pakai button jump. Kita akan ganti aja, misalkan light matte. Nah, kemarin kita punya light matte ya, yang buat cahaya, kita bisa pakai portal misalkan. Kita bisa pakai portal. Jadi teman-teman, si teksturnya ini bisa ganti-ganti tergantung dari teman-teman pengennya seperti apa. Jadi pakai bulat aja dulu ya. Normal map-nya saya nggak pasang dulu. Oke, kita punya emission shape, teman-teman. Emission shape ini adalah bentuk daripada bentuk keluarannya. Jadi kalau di sini emission shape-nya point, berarti si partikelnya itu keluar dari sebuah titik. Tapi kalau misalkan kita ganti dia jadi misalkan sphere, maka dia akan keluar dalam bentuk lingkaran. Jadi kalau sphere-nya saya perbesar di sini. Nah, teman-teman bisa lihat, ini seakan-akan saya punya sebuah lingkaran nggak kelihatan yang mengeluarkan partikel saya. Jadi bisa bentuknya sphere, bisa bentuknya kotak, bisa bentuknya yang lain-lain. Supaya kelihatan saya hapus saja teksturnya ya. Jadi teman-teman lihat, saya akan perbesar amount-nya supaya kelihatan bentuk sphere-nya. Sorry, 400 harusnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat ya bentuk sphere-nya kurang lebih seperti itu ya. Atau si sphere-nya saya kecilin aja biar kelihatan. Nah, teman-teman bisa lihat dia bulatnya di situ gitu ya. 1000 juga boleh ya teman-teman ya. Tuh, bulatnya di situ kan ya. Saya bisa kotak juga. Kalau kotak misalkan mau 5,5, kita punya keluarnya kotak begitu. Kita juga bisa ganti dia jadi point. Kalau point ini berarti saya bisa tambah berapa point. Misalkan ada 2 point. Ada satu di 00, satu lagi misalkan ada di 20. Berarti kita punya 2 buah tempat keluaran gitu ya. Teman-teman bisa atur aja di sini. Oke, yang mana. Dan juga ada color sebenarnya. Kalau teman-teman bisa bikin ada colornya ada 2. Kita bisa atur colornya. Mau merah yang satu lagi misalkan mau hijau yang satu. Kita punya meja merah dan hijau untuk partikel kita. Nah, ini bisa teman-teman atur aja. Kalau misalnya nggak pengen pakai tekstur, pengen pakai warna sendiri, ya tinggal begini caranya gitu ya. Di sini juga teman-teman ada yang namanya directed point, tapi directed point ini lebih enaknya kalau saya ngomongin setelah saya bahas nanti graffiti begitu ya. Karena kalau masih ada graffiti nggak kelihatan begitu. Nah, oke. Nah, saya akan balikin lagi ke point. Nah, sekarang kita ke flex. Flex itu ada align Y. Biarin dulu aja flexnya, nanti kita ngomongin belakangan. Kita ngomongin soal direction dulu sama graffiti sekarang ya.
Nah, direction teman-teman adalah arah keluaran dari para partikel kita. Di sini arahnya itu adalah ke kanan sebenarnya. Tapi karena ada gravitasi teman-teman, jadi partikel kita jatuh semua. Jadi supaya partikel kita nggak kena gravitasi, kita akan set partikel gravitasinya jadi 0. 0 gravitasinya kita bisa lihat, dia sekarang diem di tempat, tidak bergerak sama sekali gitu ya. Nah, kita punya direction, punya speed, dari 0, kalau gravitasinya 0 ya dia tetap di tempat. Nah, kalau misalnya begitu, tapi kalau misalnya kita sekarang tampil dia jadi speed, teman-teman bisa lihat sebenarnya si partikelnya keluar, cuman dia nggak bergerak karena dia nggak punya kecepatan, gitu ya. Teman-teman bisa ganti, misalkan dia jadi box, kita bisa lihat boxnya 55, nah itu ukuran boxnya, gitu ya. Teman-teman bisa atur gitu, terserah mau pakai seperti apa, gitu ya. Nah itu direction, ada kalau kita ganti direction point. Dari sini ini mungkin kelihatannya kalau misalkan teman-teman itu punya nanti kita kasih kecepatan particles. Nah, ini direction dan gravity ini juga sama teman-teman juga berlaku untuk yang particles 2D. Jadi teman-teman lihat selain time, dia juga punya di sini ada yang hal yang sama, ada yang namanya ada time yang tadi ya, ada yang namanya gravitasi, ada yang namanya direction di sini teman-teman, ada juga namanya emission shape. Jadi hal yang sama yang kemarin tadi bisa dipakai di dalam si CPU particle juga bisa kita pakai di sini. Gitu ya, kita bisa lihat. Kita ganti aja di misalkan 500. Bisa lihat, tinggal kita ganti aja, nanti gravitasinya jadi 0. Cuma bedanya teman-teman kalau perhatikan di sini, direction kita ada 3 sekarang, bukan X, bukan cuma X, Y. Walaupun dia particles 2D ya, tapi dia punya yang namanya Z, teman-teman. Sumbu Z. Jadi kalau kita bandingin tadi, di dalam si CPU partikel kita nggak punya sumbu Z. Kalau kita direction ada X dan Y. Tapi kalau di sini kita punya directionnya X, Y, dan Z. Gitu ya, kita bisa atur. Nah, tapi Z ini adalah kalau misalkan di dalam 2D, berarti kalau Z positif yang mendekati sama layar, jadi seakan-akan partikelnya bergerak ke arah kita gitu ya. Kalau Z yang negatif berarti dia menjauh dari layar gitu ya. Kita sebenarnya kalau pengen lihat direction sama spread ini, kita harus ngomongin soal yang bawah-bawah ini, yaitu velocity dan lain-lain. Nah, untuk yang sisanya ini akan saya jelasinnya di video berikutnya, tapi kita butuh untuk melihat yang initial velocity dulu aja. Nanti di video berikutnya kita akan bahas sisanya begitu ya. Nah, di dalam initial velocity kita ini adalah kecepatan daripada partikel kita. Jadi kalau initial velocity-nya 0 berarti partikelnya nggak gerak begitu ya. Kita kasih misalkan velocity-nya kita kasih misalkan 5. Nah, kita bisa lihat si partikel saya ini sekarang menyembur ke arah 10 dengan spread-nya 45. Apa itu spread? Spread itu adalah sudutnya, sudut bukaannya gitu ya. Jadi kalau 45 derajat, ini artinya apa sih? 45 negatif dan 45 positif. Artinya dia 90 derajat sebenarnya. Jadi minus 45 dan positif 45. Jadi kalau mau full satu lingkaran, kita bagi dia jadi full. Minus 180 plus 180. Oh, by the way, kalau kita udah belajar ini, kita balik lagi ke yang tadi, explosiveness ya. Kita kalau ganti explosiveness jadi 1, kita bisa lihat, dia keluarnya barengan. Nah, kalau misalnya di tengah-tengah, keluarnya rada nyebar gitu ya. Oke. Nah, itu kita ngomongin soal direction. Kalau kita balikin lagi dari si spread-nya ke 45 derajat tadi, atau 15 deh, yang 15 derajat, kita bisa atur direction-nya pakai si X-Y-nya ini. Jadi kita bisa atur misalkan X-nya 2, Y-nya 3, kita pindah ke situ. Kalau Y-nya negatif 2, kita pindah ke sana. Kalau Y-nya negatif 3, kita pindah ke atas. Jadi arahnya di sini tergantung sama sumbu X-Y yang kita pasif gitu ya. Arah daripada semburan kita. Nah, hal ini juga sama teman-teman bisa pakai juga di dalam si partikel 2D juga kita punya hal yang sama. Jadi kita punya direction, kita punya gravity, kita punya initial velocity ya. Bisa kita atur-atur juga. Ya, kalau teman-teman di sini pasang tadi, dari teman-teman kalau misalnya kita lihat di partikel 2D juga kita punya initial velocity, punya gravity, punya juga direction yang sama. Jadi semuanya diubah juga sama seperti yang ada di partikel CPU gitu ya. Oke, saya rasa sampai sini dulu aja untuk video awal kita untuk partikel pengenalan awal. Kita akan berjumpa lagi di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.